Halo saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat pagi buat kita semua. Salam sejahtera bagi saudara sekalian. Senang dapat berjumpa pada pagi hari ini sebelum kita melakukan segala aktivitas. Saudara-saudara, saya rindu untuk mengundang saudara agar kita semua sama-sama dapat datang kepada Tuhan sebelum kita melakukan segala aktivitas. Karena itu, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami mengucap syukur karena pagi hari ini Engkau telah memperkenankan kami memasuki hari yang baru. Kiranya Tuhan boleh menyertai kami dan Tuhan boleh melandasi kami, mendasari kami dengan firman-Mu, supaya kami memperoleh kekuatan dalam melakukan segala aktivitas pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini akan diambilkan dari Injil Matius pasal 24 ayat 11 sampai ayat 13. Jadi 3 ayat. Saya akan membacakannya. Yesus berkata, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Saudara-saudara, saat ini sedang viral di mana banyak sekali yang palsu-palsu. Yang palsu-palsu. Ada yang membongkar kedok-kedok yang palsu, mengatakan ada trik-trik kepalsuan yang dilakukan oleh beberapa orang, bahkan oleh banyak orang. Tuhan Yesus sudah mengatakan jauh sebelumnya, bukan hanya dukun-dukun palsu, bukan hanya pesulap-pesulap palsu, tetapi juga nabi-nabi palsu, mesias-mesias palsu, itu akan bermunculan pada zaman akhir ini. Tuhan Yesus sudah mengingatkan kita semua bahwa kelak akan ada nabi-nabi palsu, bahkan mesias-mesias palsu. Nah, saudara-saudara, mari kita mencoba untuk memahami hal ini. Karena banyak kepalsuan, maka kasih itu akan hilang. Karena dikatakan, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin karena banyak kepalsuan. Jadi tidak hangat lagi. Semuanya dingin. Palsu. Sebetulnya palsu. Karena nggak tulus. Pencitraan. Dan banyak lagi yang lain. Semuanya palsu. Dan cinta kasih yang dinyatakan di sosial media, dipamerkan seolah-olah mesra, tapi kenyataannya ya palsu semuanya. Ada sering kita kaget ya, terkejut, loh, dia kan mesra sekali di sosial media, di tayangan-tayangan, di televisi, dan banyak lagi. Mesra sekali. Tapi tidak lama lalu ada berita bahwa mereka bercerai, lalu mereka bertengkar dan sebagainya, karena ada banyak kepalsuan. Demikian juga nabi-nabi palsu banyak sekali. Mengatasnamakan Tuhan, mengatasnamakan juru selamat, mengatasnamakan Mesias. Tapi ujung-ujungnya menyesatkan. Dari mana kita bisa membedakan antara yang palsu dengan yang asli?
Gampang, Yesus kan sudah pesan, dari buahnya lah kamu akan mengetahui. Karena nggak mungkin ya, buah mangga ya dari pohon mangga. Kalau buahnya baik, ya pasti dia asli. Tapi kalau buahnya nggak baik, itu berarti banyak kepalsuan. Tuhan sudah bilang, karena itu dari buahnya lah kita bisa melihatnya. Banyak orang, ada beberapa pemimpin yang mengatakan bahwa komandan itu harus memberi contoh pada anak buahnya. Ya, itu ungkapan dari salah seorang komandan. Tapi ternyata komandannya sendiri juga melakukan hal-hal yang tidak baik, sadis. Nah, banyak kepalsuan Bapak Ibu saudara-saudara. Jadi hati-hati. Zaman sekarang juga tidak lepas. Barang-barang palsu juga ada. Bilangnya asli, tapi palsu. Perbuatan-perbuatan yang penuh kepalsuan membuat dan menyesatkan kita. Banyak yang tersesat karena padahal nampaknya ramah, halus, penampilannya oke, berjas, berdasi, tetapi ternyata penipu. Nah, banyak sekali Bapak Ibu saudara-saudara. Oleh karena itu hati-hatilah. Hati-hatilah. Ada yang berdoa atas nama Tuhan, mengatasnamakan Tuhan, tapi ternyata memakai hipnotis untuk mempengaruhi, untuk mengambil, untuk merampok, tapi mengatasnamakan Tuhan, mengatasnamakan doa. Banyak sekali modus-modus mengatasnamakan agama, dibungkus dengan agama, dibungkus dengan pelayanan, dan banyak sekali. Karena itu waspadalah, Tuhan sudah mengingatkan. Dari buahnya lah kita akan mengetahui mana yang asli, mana yang palsu. Kalau yang palsu biasanya nggak tahan lama. Sebentar berubah. Tapi kalau yang asli, dia akan bertahan sampai kepada kesudahannya. Alkitab mengatakan pada ayatnya yang ke-13, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dia yang asli. Dia bertahan sampai pada kesudahannya. Dia pegang firman Tuhan, dia taat, dia setia sampai pada akhirnya. Gak berubah-berubah. Artinya dia berpegang pada firman Tuhan. Walaupun ada banyak tawaran-tawaran dunia, tawaran-tawaran juru selamat, tawaran-tawaran dari nabi-nabi, gak tahu itu palsu atau enggak, tapi dia berpegang pada firman Tuhan. Dia setia sampai akhir. Apapun yang terjadi, dia akan selamat. Dari buahnya lah kita akan mengetahui. Karena itu mari, dalam menjalani hidup ini, berpeganglah pada firman Tuhan, dan setialah sampai akhir. Dan kita tidak perlu bingung dengan tawaran-tawaran dunia yang menggiurkan, yang mengatasnamakan keaslian, tetapi ternyata banyak kepalsuan. Iblis itu seringkali tahu apa yang kita suka. Jadi selalu menawarkan yang kita suka. Tetapi firman Tuhan menawarkan yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan suka. Jadi bukan yang kita suka, tapi yang Tuhan suka, supaya kita hidup berkenan di hadapan Allah, supaya kita dikuduskan, supaya kita disucikan, supaya kita diberkati. Karena itu jangan terkecoh dengan banyak kepalsuan yang menggiurkan, yang mempesonakan, yang membuat kita tersesat. Tapi peganglah firman Tuhan dan setialah
Sebab dari buahnya lah kita akan dibentuk, kita akan tahu mana yang tulus, mana yang asli, mana yang setia sampai pada akhirnya. Kiranya firman ini boleh menuntun kita dalam melakukan segala aktivitas. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Kau Allah yang baik, Kau Allah yang setia. Dialah Engkau menyertai kami semua, sehingga kami selalu dituntun oleh Tuhan, selalu dituntun oleh Yesus Kristus di dalam menjalani di tengah-tengah tantangan hidup, di tengah-tengah pergumulan yang ada. Sehingga kami tidak terkecoh dengan banyak kepalsuan, banyak tawaran-tawaran yang menggiurkan, yang mungkin kami sukai, sehingga kami terpesona, bahkan kami malah tersesat. Tapi biarlah kami berpegang pada firman-Mu ya Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu yang Tuhan suka, sehingga kami dibentuk, kami disucikan, bahkan kami diberkati. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan langkah-langkah kami ke dalam pemeliharaan, ke dalam kasih karunia. Angkatlah tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu pada hari ini dan memberi engkau damai sejahtera dalam segala langkah. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Dan saudara-saudara, selamat memasuki hari yang baru, selamat melangkah, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.